Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang ada di kelas 4 tema 3, yaitu bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, mari jangan lupa bantu untuk subscribe akun channel ini dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen serta share video ini ke teman kalian yang lainnya. Nah, sebelum itu kalian juga harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan dari pembelajaran kali ini agar anak dapat membedakan bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsi-fungsi serta manfaat dari bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, berikut ini materinya. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Tahukah kamu bagian-bagian dari tumbuhan hijau? Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan hijau. Bagian-bagian dari tumbuhan bisa kita lihat pada gambar di layar. Bagian-bagian dari tumbuhan antara lain yaitu akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Akar dibagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil, contohnya yaitu padi dan jagung. Akar serabut berbentuk serabut, hanya memiliki rambut akar dan tudung akar. Sedangkan akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, contohnya yaitu durian dan mangga. Akar tunggang mempunyai bagian-bagian akar yaitu akar pokok atau akar yang tampak besar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar untuk melindungi rambut akar. Ada beberapa akar khusus yang dimiliki oleh tumbuhan lain. Yang pertama, akar gantung. Akar ini menggantung dan tumbuh ke arah tanah. Tumbuhan yang mempunyai akar gantung misalnya pohon beringin. Yang kedua yaitu akar tunjang. Akar ini tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah. Akar tersebut seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Tumbuhan yang memiliki akar tunjang misalnya pohon bakau dan pandang. Yang ketiga yaitu akar napas. Akar napas tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara, misalnya akar pohon kayu api. Yang keempat yaitu akar pelekat. Akar ini tumbuh di sepanjang batang. Akar tersebut berguna untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau tembok. Akar pelekat dimiliki oleh tumbuhan yang memanjat, misalnya akar tumbuhan lada dan sirih. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada batang ada pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tipis atau floem. Pembuluh kayu berguna untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun.
Pembuluh tapis berguna untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Batang tumbuhan ada 3 jenis, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang merumput. Batang basah contohnya ada pada bayam dan kangkung. Batang berkayu contohnya yaitu pada pohon mangga dan pohon durian. Pada batang berkayu memiliki kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Akibatnya pertumbuhan ini batang menjadi besar. Batang merumput contohnya yaitu padi dan rumput. Batang ini mempunyai ruas dan berongga. Daun. Daun bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Berdasarkan susunan tulang daunnya dibagi menjadi 4, yaitu melengkung, menjari, menyirip, dan sejajar. Contoh daun melengkung yaitu daun sirih dan teratai. Contoh dari daun menjari yaitu daun pepaya dan singkong. Contoh daun menyirip, durian, dan mangga. Dan contoh daun sejajar yaitu padi dan jagung. Kegunaan dari daun bagi tumbuhan itu sendiri yaitu sebagai tempat berfotosintesis, sebagai alat pernapasan tumbuhan melalui pori-pori daun atau stomata, dan sebagai tempat penguapan. Bagian keempat yaitu bunga. Bunga sempurna memiliki 5 bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah dan biji. Bagian-bagian buah yaitu daging buah, tangkai buah, biji, dan kulit. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan bagi biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Manfaat menanam dan memelihara tumbuhan yaitu memperindah lingkungan sekitar sebagai sumber makanan, membantu mengurangi polusi udara dan pemanasan global, mempercantik lingkungan rumah, dan media belajar anak. Nah, itu dia materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa juga untuk subscribe akun channel ini dan tinggalkan like juga komen Anda dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.